Prof, seperti pembukaan saya tadi bahwa ada banyak pernyataan-pernyataan Anda yang sejujurnya saya saja orang politik kaget. Ternyata begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Terutama sekali dalam hal bagaimana hukum dan seluruh turunannya termasuk perundang-undangan itu, mohon maaf kalau menggunakan kata diperkosa. Tanpa bermaksud untuk mengajak Pak Prof untuk mengulangi lagi, boleh kami tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini? Hukum diperkosa itu tentu dalam hukum-hukum tertentu biasanya ya. Kalau hukum-hukum di bidang keperdataan ya, kemudian hukum di dalam kasus-kasus masyarakat biasa itu ya berjalan cukup oke. Tetapi kalau sudah menyangkut politik, kekuasaan, memang banyak sekali hukum yang diperkosa, di mana sumber daya atau energi-energi hukum itu semuanya disedot agar bisa memperkuat kekuasaan. Dan oleh sebab itu ya banyak, misalnya di dalam pembuatan hukum itu kan sudah ada sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan lebih dulu agar lebih gampang di DPR, sehingga tidak lagi sebenarnya debat publik yang cukup untuk itu. Bahkan ada beberapa undang-undang yang diterobos begitu aja. Misalnya ya yang terakhir itu undang-undang MK yang kemudian saya tolak itu kan tidak ada di prolegnas dan baru dibuat atau diubah 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba sudah ada daftar surat bahwa sekarang akan ada perubahan undang-undang, dan isinya itu sama selain tidak diketahui oleh publik, kemudian masuknya ke prolegnas juga kita tidak tahu kapan masuknya gitu ya. Katanya ini harus segera dibahas. Isinya apa itu? Isinya itu ancaman bagi kemerdekaan ke Mahkamah Konstitusi, karena isinya itu berisi hak konfirmasi. Konfirmasi itu artinya pada saat undang-undang ditetapkan, semua hakim yang ada tuh dimintakan konfirmasi kepada presiden. Apakah akan diteruskan apa tidak? Itu kan ancaman, ya ancaman. Sesudah itu diperhalus sedikit, yang dimintakan konfirmasi itu hanya orang-orang yang sudah masuk periode kedua. Nah, yang periode ketiga dan seterusnya tidak usah konfirmasi, langsung masuk masa pensiun. Sehingga di sini dengan itu kemudian akan ada 3 orang yang harus, begitu undang-undang ini dikonfirmasi, ya harus ada 3 orang yang harus diminta konfirmasi. 1 Saldi Isra, yang kedua Ene Nurbaningsih, yang ketiga Hartoyo. Jadi karena dia baru masuk tahun kedua, harus minta apakah ini boleh diteruskan apa tidak. Nah kami para hakim MK, mantan hakim MK sudah ketemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apapun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan kepresnya. Tidak ada konfirmasi-konfirmasian gitu. Tetapi DPR tetap begitu. Nah waktu itu, karena itu waktu dibuat, kira-kira ancamannya kira-kira ini kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu ya ancamannya ya kira-kira 3 orang ini kena apa namanya, dikonfirmasi pasti tidak diangkat lagi kira-kira begitu. Karena kalau bukan itu, apa sih urgensinya minta gitu tuh apa? Untuk apa kan gitu? Kan tidak boleh di pengadilan. Yeah. Hakim diberhentikan sebab jabatannya. Nah itulah sebabnya waktu itu saya tolak. Saya kan waktu itu minta memang ke istana biar saya yang mewakili ini, biar clear masalahnya. Lalu saya lah yang diangkat bersama Menkumham, saya mewakili ke DPR. Nah ketika dibahas saya tidak setuju. Tidak setuju. Ini melanggar independensi Mahkamah Konstitusi. Saya tolak. Akhirnya sesudah saya keluar jadi menteri, maju lagi ke DPR. Padahal itu berpotensi loh, berpotensi untuk nanti oleh masyarakat kena uji formal karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi bahwa itu prosedurnya tidak benar. Prosedurnya sangat melanggar prinsip-prinsip keterbukaan dan sebagainya. Malahan sesudah saya pergi sudah itu diteruskan gitu ya, dibuka lagi kasus yang sudah saya tutup itu dibuka lagi, katanya masih ada. Terus
eh, pasal yang dulu saya tolak itu malah diperberat. Bunyinya begini, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arif Hidayat itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun kan. Ya. Nah kalau dengan perubahan ini Anwar Usman harusnya pensiun tahun 2027, dia memperpanjang sampai 2028 tambah lagi 1 tahun gitu. Kan sudah jelas sangat tendensius. Nah beberapa sumber yang saya dengar memang pada waktu itu ketika Menko Polhukam yang baru ini akan ke DPR, nah sebelum itu ada Anwar ini datang ke kantor sana, ketemu dengan Menko Polhukam, Oh ya. gitu. Iya, sehingga DIM yang tadi ditolak itu malah diperberat, mau memberi tambahan lagi 1 tahun kepada Anwar Usman. Nah itu yang saya dapat. Jadi maksud saya semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa yang untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Produk peradilannya hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tadi tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kalau menurut kesaksian yang muncul kan disuruh oleh ketua MK di hari libur suruh beri nomor lalu segera disidangkan lagi gitu, sehingga kesepakatan yang sebelumnya bahwa itu ditolak dibahas lagi dari awal karena nomor perkaranya beda gitu, sampai akhirnya iya kan semua masyarakat sudah tahu kan pada akhirnya 5 orang tidak setuju, 4 orang setuju, tapi dikatakan yang dua dari 5 itu karena mengusulkan harus hanya boleh kalau sudah gubernur, itu dianggap ikut yang 4, iya kan? Akhirnya ya seperti itu, kita tahu.